Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita sampai di bulan Ramadan, bulan penuh dengan barokah, bulan di mana di sini diturunkan Al-Quran, bulan di mana ada ibadah 1000 bulan yang kita akan mendapatkan pahala kalau dikalkulasi sekitar 83 tahun. Masya Allah, umur kita saja mungkin tidak sampai 83 tahun, tapi Allah berikan kesempatan mendapatkan pahala setara dengan 83 tahun. Artinya, pemirsa yang dirahmati Allah, sangat rugi kalau kita tidak menjadikan Ramadan ini menjadi bulan ibadah. Sayangnya, saat ini berkembang berbagai macam penyakit. Kita tahu penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kolesterol, diabetes, darah tinggi itu menghantui masyarakat kita saat ini. Rumah sakit rata-rata adalah orang yang menderita penyakit itu. Kenapa ini bisa terjadi? Pemirsa yang dirahmati Allah, sebetulnya kalau kita ingin tahu, penyakit tersebut disebabkan oleh karena kita di era sekarang terlalu banyak makan. Jadi kata kuncinya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang itu junk food, makanan cepat saji, makanan yang nilai gizinya juga sudah rendah tapi kandungan lemaknya yang tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan, Masya Allah, sampai hal makan pun kita itu diberikan aturan bahwasanya makanlah secukupnya dan berhenti sebelum kenyang. Nah, oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah, di Amerika itu ada penelitian namanya fasting terapi, di mana orang-orang yang kena penyakit degeneratif, darah tinggi, jantung, diabetes, kolesterol itu bisa sembuh. Mereka melakukan terapi dari mengambil apa yang dilakukan oleh umat Islam. Apa itu? Tiada lain adalah mengurangi makan dengan berpuasa. Puasa yang dilakukan oleh mereka itu diambil dari puasa Senin Kemis kita, yaitu 8 hari dalam 1 bulan. Senin Kemis kan 8 hari ya dalam 1 bulan. Dan dilanjutkan dengan puasa 1 bulan dalam setahun. Masya Allah, hasil penelitian menunjukkan mereka bisa sembuh dari penyakit darah tinggi, kolesterol, jantung, kemudian tadi diabetes. Nah, kalau kita merenungkan, berarti Ramadan ini adalah sebuah kebutuhan bagi umat Islam. Artinya barang siapa yang tidak bergembira dengan datangnya Ramadan, yang itu bukan hanya sebagai bulan ibadah, tetapi juga penting untuk kita, kebutuhan hidup kita, untuk menjaga kesehatan kita, agar kita bisa berumur panjang, dan agar kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah lebih khusyuk. Kalau ibadah kita khusyuk, maka kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana agar kita dapat pahala? Kita harus sama-sama tahu, pahala itu baru ada bukan hanya ikhlas, tetapi juga benar. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan bahwa Allah ingin menguji di antara kita siapa yang terbaik amalnya. Ya, di situ ada kata-kata terbaik amalnya, bukan terbanyak amalnya. Oleh sebab itulah kita harus ingat, wala tafuma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ulan. Artinya apa? Bahwasanya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap semua apa yang kita lakukan, baik itu pendengaran kita, mata kita,
yang ada di hati kita, semuanya Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini mendidik kita untuk agar kita bisa beribadah mendapatkan pahala. Tadi ya kita lihat ikhlas. Bagaimana Allah mendidik ikhlas kita di bulan Ramadan? Dengan berniat. Di setiap hari kita harus niat lillah, karena Allah puasanya. Dengan ini kita diberi pelajaran oleh Allah bahwasanya kita harus ikhlas dalam setiap amalan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan aturan Allah, benar gitu ya. Nah, kebenaran itu hanya milik Allah, tidak bisa kita terka-terka sendiri. Oleh sebab itulah kalau di bulan Ramadan untuk pasangan suami istri misalnya dilarang melakukan persetubuhan, maka tidak boleh kita melakukannya, meskipun pada dasarnya itu hal yang dihalalkan. Nah, dengan itu berarti kita dididik oleh Allah kembali lagi untuk ikut aturan Allah. Nah, oleh sebab itulah kesadaran kita akan ingin mengikuti aturan Allah dalam hal makan dan minum pun kita mengikuti aturan Allah. Nah, dengan demikian tidak akan muncul yang namanya penyakit degeneratif ya, penyakit di mana membuat manusia itu harus ketergantungan obat, di mana orang akhirnya dengan tergantung obat tadi ibadahnya menjadi tidak khusyuk lagi. Oleh karenanya ambillah Islam. Kenapa orang Amerika, orang Yahudi ya, orang Nasrani, mereka memahami pentingnya puasa, sementara umat Islam jauh dari nikmat itu. Mereka tidak bergembira dengan datangnya Ramadan. Kita buktikan malah di akhir Ramadan harusnya menjadi puncak ibadah, di mana tadi saya sampaikan kita akan mendapatkan pahala kalaulah mendapatkan malam Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun, tapi itu tidak mau diraih oleh umat Islam. Apa yang mereka lakukan di akhir Ramadan? Mereka sibuk bikin kue, jualan kue, kemudian pergi ke mall gitu, mencari baju baru dan seterusnya. Nah, inilah ujian bagi manusia di akhir zaman. Karenanya kalau kita ingin terhindar dari segala macam penyakit, maka kita harus melihat bagaimana tadi hasil penelitian itu telah membuktikan bahwasanya Ramadan itu adalah fasting terapi. Jadi obat yang paling cepat untuk mengobati segala macam penyakit sebetulnya, dengan adanya ikhlas di hati kita, dengan kita bersyukur dengan adanya nikmat Allah kepada kita, maka hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi tenang, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa dendam, saling memaafkan, saling membantu, saling mencintai, saling menolong karena Allah. Itu Allah didik semuanya di bulan Ramadan. Kita berbagi, berbuka puasa, itu Allah didik dengan menghilangkan penyakit-penyakit hati kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus ingat Ramadan adalah fasting terapi. Harus kita renungkan dan harus kita ambil. Jangan sampai orang di luar Islam mengambilnya, sementara umat Islam sendiri tidak mendapatkan nikmat itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.